Saya saja Mbak. Dihitungi kok ini. Dihitungi saya nyoteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga bisa kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Untuk puasa kali ini masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai moderator ingin membacakan susunan pada acara pagi hari ini, yaitu pertama pembuka, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga inti, yang keempat penutup. Marilah kita buka pada acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Nova Dwi. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفرج فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقي فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور وقال تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها ألم نذيرهم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Nova setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan pahala dan rahmat
untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Munawar Kolil Sarjana Pendidikan Islam. Kali ini materinya atau tema kajian pada pagi hari ini bertema hikmah puasa. Kemarin yang disampaikan oleh Bapak Aris adalah arti atau secara bahasa arti puasa. Untuk itu kepada Bapak Munawar Kolil Sarjana Pendidikan Islam, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku, pemirsa live streaming SMK Negeri 6 Sukoharjo, dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, sempat, iman Islam yang terbukti pada kesempatan kali ini kita semua dapat melaksanakan kajian Ramadan bersama Rohis SMK Negeri 6 Sukoharjo tanpa kendala apapun. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, yang kedua yaitu sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin. Allahumma. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian online live streaming dan bincang-bincang bersama Rohis SMK Negeri 6 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah atau rahasia puasa bulan Ramadan. Tentunya setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah ada hikmah atau rahasianya yang ternyata baik untuk diri kita sendiri, orang lain, dan semua. Sebelum kita masuk ke hikmah atau langsung ke inti dari kajian pada pagi hari ini, mari sedikit kita flashback. Kita kembali dulu ke materi kajian kemarin tentang apa itu puasa. Puasa atau syaum dalam bahasa itu artinya adalah menahan dari segala sesuatu, termasuk menahan makan, menahan minum, menahan tidur. Kemudian kalau saum dalam istilah diartikan yaitu kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Seseorang itu menahan sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau sudah mulai imsak atau adzan subuh, sudah kita tidak boleh makan atau menahan segala sesuatu, makan, minum,
apapun yang membatalkan sampai nanti diperbolehkan lagi sampai sudah adzan maghrib. Jadi kita bahas lagi pengertian menurut bahasa dan istilah tentang puasa. Kemudian poin berikutnya anak-anakku, setiap kita melaksanakan ibadah, kita harus tahu dasar hukum. Jangan kita hanya ikut-ikutan. Saya ikut-ikutan bapak saya ikut-ikutan ibu saya ikut-ikutan kakek saya. Tapi kita juga harus tahu dasarnya apa tentu. Oke. Karena maaf, di dalam agama kita, agama Islam, itu ada beberapa perintah, yaitu katakanlah kalau rukun Islam berarti ada berapa anak? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, puasa yang kita bahas. Kemudian setelah puasa kita juga harus berzakat, dan yang terakhir kita naik haji atau pergi ke Baitullah bila mampu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kita harus tahu dasar hukumnya di dalam Al-Quran, dalilnya apa-apa. Kita harus tahu, jangan cuma ikut-ikutan. Nah, untuk poin yang ketiga ini, puasa ini. Puasa ini yaitu ada 2, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Yang kita bahas saat ini yaitu puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Dasar hukumnya jelas. Saya yakin anak-anak juga sudah tahu, sudah berulang kali mendengarkan itu. Dasar hukumnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 180 yang berbunyi A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi jelas yang disuruh perintah atau untuk puasa bulan Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok bukan ya ayyuhannas, Pak? Karena ya ayyuhannas itu wahai semua orang, karena semua orang belum tentu yang disuruh untuk puasa yaitu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dan ditutup dengan kalimat akhirnya, dengan surah akhirnya kalimatnya yaitu tattaqun, untuk kita menuju derajat ketakwaan. Karena sudah kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan sudah jelas. Kalau kita menjalankan perintahnya sudah jelas, menjauhi larangannya juga sudah jelas, itu meraih takwa. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun kalian berada, secara istilah sudah kita bahas, kita segarkan lagi ingatan kita. Kemudian secara dasar hukum Al-Quran sudah kita bahas lagi. Kemudian kita masuk ke poinnya ini, yaitu tentang hikmah atau rahasia. Rahasia apa saja sebenarnya saat kita melakukan puasa itu sebenarnya ada rahasia apa saja? Ada 5 hikmah puasa bulan Ramadan yang saya ringkas. Garis besarnya saya ambil. Puasa bulan Ramadan itu banyak sekali memberikan kita atau rahasia kebaikan untuk kita sendiri atau bahkan orang lain. Yang pertama yaitu anak-anakku tercinta. Bulan puasa, bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi seorang yang lebih disiplin dalam menggunakan waktu. Apa hubungannya disiplin waktu sama bulan puasa Ramadan, Pak? Yaitu perlu anak-anakku ketahui kalau di dalam bulan puasa Ramadan, agar siang hari bahkan sampai sore hari kita tetap melaksanakan puasa dengan fit, baru ya. Di dalam puasa ada yang namanya sahur. Ya. Makan sahur itu kita kerjakan di pagi hari sebelum adzan subuh atau sebelum imsak.
Jadi maaf, mau tidak mau kita harus bangun lebih pagi lagi untuk bisa sahur. Gitu. Jadi kita secara tidak langsung kita dituntut disiplin dalam waktu pagi hari sebelum sholat subuh, sebelum imsak kita sudah makan sahur. Kemudian contoh yang lain, ibadah puasa ini kan sudah ditentukan waktunya. Tadi di depan sudah Pak Guru sampaikan, ibadah puasa itu menahan segala sesuatu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi waktunya sudah ditentukan dari adzan subuh terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau ada anak-anak yang bilang, Pak Guru, bagaimana ini seumpama saya sahurnya jam 7 pagi, nanti saya bukanya setelah isya, saya tambahin lagi waktunya, boleh apa betul? Tidak boleh, karena waktunya sudah ditentukan. Itu antaranya terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Pak Guru, saya sahurnya jam 9 pagi, nanti saya bukanya jam 9 malam, gimana saya tambah lagi? Tetap tidak boleh, karena waktunya sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu bulan Ramadan pun sudah jelas, yaitu selama 29 atau terkadang 30 hari itu sudah puasanya, yaitu kalau masuk ke tambah hari lain berarti kita masuk ke bulan lain, dan namanya bukan puasa bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi secara tidak langsung kita dididik untuk menjadi seseorang yang disiplin. Kemudian poin yang kedua yaitu selama bulan Ramadan umat muslim itu sebenarnya kita dididik untuk mempererat tali silaturahmi. Apa hubungannya Pak Guru antaranya bulan Ramadan dan mempererat tali silaturahmi? Ada yang bertanya seperti itu, Mbak. Jelas, contoh yang paling mudah. Kita bisa melihat di masjid-masjid. Di masjid-masjid setelah sholat isya diadakan sholat tarawih, kemudian diadakan sholat witir, kemudian dilanjut dengan ceramah-ceramah ustadz-ustadznya. Nah dari situ tali silaturahmi itu muncul. Kemudian ada orang-orang yang membagikan takjil, takjil untuk berbuka puasa. Yang di luar Ramadan tidak ada yang memberikan makanan. Di bulan Ramadan ada orang yang memberikan makanan takjil, ada yang berupa jamuan, untuk mempererat tali silaturahmi di masjid. Kemudian ada kajian-kajian di masjid yang di luar bulan Ramadan tidak ada kajian, jarang, tapi waktu bulan Ramadan kita sering ikut kajian, menambah wawasan, itu akan mempererat tali silaturahmi antar umat muslim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Puasa bulan Ramadan itu mendidik kita untuk berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh yang paling gampang, saat saudara-saudara kita yang berada nan jauh di sana, yang berada di daerah-daerah konflik, mereka merasakan kelaparan dan tak tahu kapan kelaparan itu akan berakhir. Siang, sore, malam, pagi, adanya hanya kecemasan, bom, peluru di sana sini, cari makan sulit, perut lapar, tenggorokan haus, mau cari makan. Dan kita langsung mempraktekkan saudara-saudara kita untuk merasakan hidup ini cara. Jadi maaf, bukan hanya cuma di seminar-seminar, bukan hanya seminar tentang seminar membahas tentang lapar, katakan. Seminar membahas tentang lapar, tapi moderatornya sudah kenyang, narasumbernya kenyang, tapi itu hanya dapat lapar itu dari hanya istilah,
Tapi kalau kita berpuasa, kita menjalani puasa, itu kita ikut merasakan, oh begini rasanya orang-orang yang mau makan aja susah. Dan maaf, lapar yang kita rasakan dalam puasa itu pun akan berakhir nanti setelah, insya Allah setelah maghrib, setelah adzan maghrib berkumandang, rasa lapar kita itu kan hilang. Insya Allah ada hidangan-hidangan yang nikmat, hidangan-hidangan yang lezat. Tapi maaf kalau saudara-saudara kita yang kurang beruntung di jalan-jalan sudah 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang 3 hari tidak makan. Jadi, itu kita merasakan oh begini ya rasanya orang-orang yang kelaparan. Itu yang nomor 3. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dimanapun kalian berada. Kemudian kita lanjut ke hikmah puasa yang nomor 4. Hikmah puasa yang nomor 4 yaitu anak-anak sekalian, langsung kita itu dididik untuk seakan-akan kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita itu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dekat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, berbeda dengan rukun Islam lainnya. Kalau sholat, katakanlah, sholat orang lain bisa tahu kita sholat apa enggak. Katakanlah Pak Luhut, bersama temannya, antaranya adzan zuhur sampai adzan asar. Ada teman yang ikut. Kemudian teman itu kan tahu Mbak Uut sholat asar apa enggak? Atau bahkan lebih sampai nanti jam salat. Tapi kalau puasa itu yang tahu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah anak-anakku yang belajar di rumah, PJJ, pelajaran jarak jauh di rumah. Katakanlah ini ada contoh. Bapak kerja, ibunya kerja, di rumah sendirian. Di rumah ada makanan, ada minuman, perut lapar, tenggorokan haus, siang-siang panas pol. Bisa makan, bisa minum? Bisa. Tapi maaf, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selalu diawasi. Kemudian yang terakhir, anak-anakku yang saya banggakan, puasa bulan Ramadan ini memang sungguh-sungguh mendidik kita, mendidik seorang yang berpuasa, yaitu untuk belajar bersabar dan bersabar. Karena apa? Inti dari puasa itu bersabar, menahan. Dari istilah bahasanya yaitu menahan dari maaf. Kalau siang hari baru puasa, tenggorokan sudah kering, perut sudah mulai keroncongan, kemudian di luar matahari sungguh menyengat, di dalam kulkas lihat makanan banyak sekali, pengen rasanya makan. Tapi kita harus menahan, bersabar, menunggu, dan tidak cuma makan dan minum saja, tapi kita juga harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, termasuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berfaedah, mendengarkan orang-orang yang sedang berkunjung. Jadi kita isi di bulan Ramadan ini, anak-anak sekalian, sudah pada waktu luang hari kita berbanyak baca Quran, mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz, bisa lewat YouTube, bisa lewat kajian-kajian yang lain, atau bahkan yang lebih baik lagi yaitu kita selesaikan khataman baca Quran. Kalau tidak bisa banyak, yang minimal 1 bulan kita untuk ajar selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya,
dari saya. Oh, iya.